Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menginspeksi satu unit. Ini unitnya Daihatsu Ayla tipe X. Ayla tipe X tahunnya 2015. Platnya B ya guys ya. Jadi apa yang akan kita lakukan dengan unit ini? Kita akan inspeksi secara singkat. Bagaimana sih cara membedakan mobil bekas tabrak atau bukan, dan kilometer asli atau bukan. Jadi untuk kita yang mau membeli mobil bekas, alangkah baiknya jika kita tidak tahu hal-hal tentang mobil, alangkah baiknya kita itu menggunakan jasa inspektor guys. Setidaknya agar kita tidak ketipu. Apalagi jika kita sudah salah beli untuk mobilnya, entah itu bekas tabrak atau bekas banjir, itu pasti impactnya akan susah ketika nanti kita ingin ganti mobil atau dijual lagi. Oke, yang pertama kita cek dulu dari kap mesinnya ya guys ya. Kap mesin, pastikan kap mesin itu tipis, cukup diketuk-ketuk begini dengan kuku ya guys ya. Nah, kalau masih ada bunyi besi seperti ini, berarti itu dia masih tipis. Kita buka kap mesinnya. Nah, dan untuk yang kedua, kita bisa cek di silennya. Ini silen ini guys. Jadi harusnya kalau mobil masih original, harusnya ada silennya ini. Dan kalau kita pencet dengan kuku, nah dia pasti berbekas. Nah, dan nggak bunyi cetuk gitu. Karena biasanya kalau sudah diperbaiki atau di repair, itu biasanya ini tuh kalau menggunakan dempul itu akan keras, nggak bisa dikukus seperti ini. Ada juga yang memperbaiki dengan silen-silen biasa atau kadang silen akuarium. Itu kalau silen akuarium kita pencet seperti ini, pasti bunyinya cetik, pasti bunyi ceplik-ceplik dan dia akan putus. Tapi kalau masih ori enggak ya. Dan pastikan seluruh bagian ini, lingkaran ini, satu kap mesin dari atas, bawah, samping, depan, belakang itu harus utuh. Lalu yang kedua kita pastikan lagi dari bautnya. Apakah bautnya ini sudah pernah dibuka atau belum? Biasanya kalau udah pernah dibuka itu ada bekas kunci pada bautnya. Nah ini masih aman ya. Yang aman seperti ini. Dia belum bekas bongkaran atau bau-bau bekas dilepas dari kunci. Lalu untuk yang kedua kita cek dari bullheadnya. Biasanya kalau mobil sudah pernah bekas tabrak atau bekas sundul, ini pasti di repair. Kalau sudah di repair biasanya ini akan menjadi keriting ya guys ya, atau bekas dikenteng-kenteng dilurusin lagi. Tapi kalau untuk yang ori biasanya pastikan ini lubang-lubang ini lubang untuk crumple zone. Jadi crumple zone itu ketika jadi benturan dia pasti akan bengkok di bagian ini. Jadi kalau masih ori harusnya bentuknya lingkaran sempurna, bukan yang lingkaran yang meleot-meleot kayak gitu. Lalu ada pasti las titik-titiknya ini. Pasti ada titik-titiknya ini masih utuh. Nah, sama juga untuk tulangannya yang ini ya, bullhead yang sebelah kiri, pilarnya, dan juga yang sebelah kanan. Nah, yang ini. Pastikan lurus ya, tidak ada bengkok-bengkok. Juga untuk silen-silennya ini, silen-silen di apronnya ini masih utuh semua, guys. Biasanya kalau tabrak samping itu pasti apronnya ini yang kena. Ya, karena itu termasuk bagian sasis. Yang kiri juga kita cek apakah ini masih utuh ya guys ya. Sampai dalam sini ini juga dicek. Kalau bagian seperti ini bukan tembul, ini silen juga. Dari pabrikan itu pasti ada silennya seperti ini. Kiri kanan jangan lupa ya guys ya, kita lihat disamakan. Biasanya kalau ada yang repair itu beda antara sisi kiri dan sisi kanan, itu pasti beda. Dan untuk fisik yang kelihatan lagi biasanya dari lampu guys. Lampu itu kalau masih lampu yang benar, kiri dan kanan itu masih sama-sama bening. Tapi pernah kan kalian itu lihat kalau misalkan mobil itu ada satu lampunya satu burem, yang satu bening. Nah itu hati-hati. Biasanya belakangnya kadang ada bekas sundul atau bekas diganti atau retak biasanya. Nah dari kaki-kaki lampu ini kita juga lihat apakah sudah ada retakan atau tidak. Ini masih utuh semua ya kaki-kaki lampunya.
Lalu untuk selanjutnya kita lanjut ke bagian fender. Ini fendernya masih utuh ya. Bisa kita lihat lurus atau tidak. Nut-nutnya ini juga masih rapi. Ini udah agak cepat ya. Nggak tahu ini sepertinya bekas kesenggol ini. Kalau bumper itu masih wajar lah. Tapi ya kalau untuk bagian bodi itu harus sama ya nut-nutnya ya. Dari mulai pintu satu ini nutnya segini. Terus pintu belakang. Pastikan ukuran nutnya itu sama. Nah ini yang pilar C-nya. Pastikan ukuran nut-nut pintunya itu sama. Dari garis 1, 2, 3 itu harus sama. Lalu untuk pengecekan pintu ya sebenarnya sama aja sih. Nggak beda jauh sama yang pengecekan kap mesin ya. Pasti setiap sisi itu ada silennya juga. Ini ada silennya juga. Bisa kita lihat. Bagaimana pengecekannya, bisa kita pencet juga kayak tadi pakai kuku. Jangan lupa ya guys ya, kalau ngecek itu harus muter. Jadi jangan hanya satu sisi di pinggirnya aja. Kita harus ngecek muter. Yang bagian dalam juga. Nah ini yang bagian dalam sini, kadang yang bagian dalam sini sering kali kita nggak ngecek. Padahal itu bisa aja tabrak dari samping guys. Lalu untuk pengecekan pilar, kita buka karetnya seperti ini. Nah, ini ada yang namanya las titik, dimana ini bisa jadi patokan juga untuk kita yang baru-baru, yang masih awam lah ngecek-ngecek mobil. Ini biasanya kalau masih ada las titiknya kayak gini biasanya masih orisinil ya. Dan pastikan kacanya juga nggak gantian, bisa dilihat dari merek kacanya guys. Kalau mobilnya Toyota atau Honda itu yang bukan sekelas LCGC, itu biasanya ada mereknya. Bagaimana cara mengecek kaca dan kita lihat mereknya? Biasanya mereknya itu ada di samping sini, di atas wiper. Nah ini namanya merek kaca ya. Tapi karena ini unitnya Ayla, dia orinya memang dari Mulia Glass. Sekelas LCGC kebanyakan itu Mulia Glass kacanya, bukan ada merek. Tapi kalau merek-merek kayak mobil-mobil sekelas Innova atau Honda kayak gitu biasanya ada di sini label Honda atau pabrikan dari Toyota. Tapi untuk unit Ayla ini memang orinya dari Mulia Glass kacanya. Ini kacanya berarti masih ori ya. Masih ori, pintunya masih ori. Lalu kita pindah ke belakang. Cara mengecek belakang kurang lebih sama saja seperti tadi, saya nggak akan ulangi lagi. Tapi ini saya udah cek sih, udah cek ini silennya ori ya guys ya. Nah bedanya untuk yang belakang, kita juga lihat patokan di pilarnya. Utamakan kita buka ini, kita buka karet pilarnya. Nah pastikan masih ada las-las titik. Ini las titik ya. Biasanya kalau ini sudah tebal atau sudah pernah ditempul, pasti ini akan hilang las titiknya guys. Berarti itu ada kemungkinan bekas sundul. Tapi jangan cuma sampai di sini. Ini bisa juga ada indikasi diganti. Nah, ini kan ada tulangan dua ini. Biasanya kalau yang udah profesional atau biasa mau perbaiki mobil-mobil bekas tabrak, ini cuma dipotong. Jadi dua pilar ini dipotong, diganti dari dalam. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita juga ngecek dalamnya juga. Kalau yang masih ori itu pasti ada silennya lagi di sini. Hati-hati. Jadi kita ngecek tuh jangan cuma di luar ya, kita harus ngecek ke dalam juga. Gimana caranya kita tahu kalau ini bekas tabrak? Silennya biasanya ini akan pecah. Kalau sudah bekas sundul ini akan pecah. Ya guys ya, tapi ini masih aman. Ban serepnya juga masih tebal. Oke, kita tutup lagi. Jangan lupa cek dari kolongnya juga guys. Nah, tulangan-tulangan ini, bagasi ini juga harusnya lurus. Gak ada bekas bengkong atau bekas dikenteng ya guys ya. Bisa lihat kita rumah ban serep ini masih utuh bentuknya, nggak beleot-beleot lah istilahnya. Untuk kaca sama lampu-lampu belakang sama kayak tadi yang depan. Jadi pastikan lampu-lampunya itu nggak pada pecah, nggak retak, masih utuh lah semuanya. Dan untuk mengecek yang belakang itu biasanya memang ini emblem kalau memang sudah pernah di repair itu biasanya gampang copot guys. Nah untuk merek kacanya yang belakang juga masih Mulia Glass ya.
Ini kacanya masih orisinil. Terus kita cek ke interiornya. Untuk pengecekan pilar-pilar kurang lebih kiri kanan samain aja ya guys ya. Untuk pengecekan interior. Nah, ini sekarang kita sudah di dalam mobil. Pengecekan interior itu sebenarnya gampang-gampang susah guys. Wah, ada bekas pecah ini ya. Tapi mungkin ini bekas pemasangan head unit yang terlalu besar ya. Kadang tukang audio itu suka masangnya asal-asalan, jadi kayak gini retak guys, nggak nyukup. Ini sudah jelas dari head unit yang terlalu besar, mepet di atas bawahnya. Oke, pertama-tama kita starter dulu. Sebelumnya starter, kita perhatikan dulu kontrolnya. Ini Ayla tipe E kebetulan belum ada airbag ya. Kalau Agia itu biasanya di sini ada airbagnya. Di bagian setir juga dual airbag. Cuma yang ini belum ada karena ini Ayla tipe rendah. Nah, kontrol itu pastikan kontrol itu enggak ini ya guys ya. Kalau ABS, kalau airbag biasanya ada kontrol airbagnya juga. Nah, kalau ini cek engine-nya pastikan menyala. Kalau di starter dia mati. Nah, kayak gitu. Sekarang kita lihat kilometernya. Kilometernya masih 63.000. 63.000 dengan kondisi seperti ini termasuknya kilometer rendah ya guys ya, tahun 2015. Sebentar kita tutup dulu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah ini kilometernya asli atau sudah puntiran? Sebenarnya ada beberapa patokan guys. Patokan untuk melihat kilometer asli atau tidak itu bisa kita lihat dari kondisi setirnya. Ini kondisi setir yang masih bagus itu kayak gini. Kalau di bawah 100.000 untuk unit Ayla itu biasanya masih ada kulit-kulit jeruknya kayak gini guys. Tapi kita nggak hanya melihat satu sisi ya, kita lihatnya muter dari bawah, samping ke atas, kanan kiri. Jadi harus rata ya guys ya. Kalau cuma yang atas doang, kadang kan kita pegangnya di atas terus. Tapi kalau misalkan kilometer rendah itu harusnya semua rata, masih pada ada kulit jeruknya atau kasar kayak gini. Nah, kayak bisa aja biasanya kalau orang-orang itu menyiasatinya dengan di cover. Jadi kalau udah ada covernya yang dipaten, dijahit menggunakan kulit itu dipaten, biasanya itu kulit setirnya sudah habis guys, atau ada indikasi bekas puntiran kilometernya ya. Untuk yang kedua kita bisa cek di pedal ya. Nah, kalau pedalnya itu biasanya pedal gas sama pedal koplingnya itu yang biasa diinjak, dia akan aus atau botak. Tapi kalau ini masih bagus ya, masih bagus semua, masih utuh. Terus kita bisa cek juga di tuas. Nah, tuasnya itu biasanya ada tekstur kulit jeruknya kayak gini guys, kalau memang masih kilometernya rendah atau di bawah 100.000 ya. Untuk AC nya ini adem. Untuk mengecek kaki-kaki kita bisa juga dengan cara dari setir kita goyangkan. Kalau ada bunyi kluk 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 itu biasanya dari rek setirnya. Untuk mengecek kaki-kaki bisa kita polkan dulu, belokkan dulu ke kiri. Ini nggak ada bunyi ya. Tapi kita cek aja di bagian terotnya. Terotnya kita cek apakah kendor. Ini masih agak kencang guys. Biasanya kalau terot kena itu dia goyangnya udah enteng. Kita juga bisa cek juga kaki-kakinya dari shockbreakernya apakah ini bocor. Bisa kita lihat, kita intip dari sini. Biasanya kalau bocor itu ada bekas olinya. Ini kering ya guys ya. Oh iya, satu lagi untuk kilometer di bawah 100.000 itu bisa kita juga berpatokan pada ban guys. Ini 63.000 bannya masih tembus. Harusnya sih sudah diganti ya, karena kita pakai ban itu sebenarnya maksimal untuk aturan itu 50 km. Kalau udah 50 km itu kita harus ganti ban. Tapi ini bannya masih tahunnya bawaannya ya 2015. Jadi ini mobilnya ya kilometernya masih masuk lah.
nggak ada indikasi bekas putar-putaran kilometer. Oh, yang ini nggak ada tahunnya, mungkin di bagian dalam. Nah, ini masih tembus 2015 juga ya. Jadi apa fungsinya tahun ini? Ini itu fungsinya adalah tahun produksi ban. Kalau bannya itu biasanya kalau diproduksi itu pasti ada tahunnya. Kurang lebih seperti itu review singkatnya. Jadi pada intinya mobil ini dikategorikan aman ya guys ya. Kalau untuk bekas banjir, pengecekan bekas banjir itu sebenarnya gampang. Kita hanya berpatokan pada kolong setir dan kolong jok. Baut jok juga pengaruh sih sebenarnya. Nah, ini biasanya baut jok itu dia karat guys ya. Terus bisa kita lihat lagi di kolong setir. Nah, kalau kolong setir yang benar itu biasanya dia nggak karat. Ini nggak karat guys. Biasanya kalau udah bekas banjir itu di sini karatan parah. Tapi karena ini nggak terlumasi sama atau nggak terkena cat ya guys ya. Ini besi asli jadi nggak terlindungi. Ini karat-karat normal lah kalau kayak gini. Ini juga ini harusnya kalau misalkan bekas banjir ini pasti karatan parah. Nah, ininya juga masih bersih ya pedal-pedalnya. Lalu untuk bawah jok sama juga. Ini untuk bawah jok masih bersih. Terus kalau misalkan bekas banjir itu kita juga bisa cek dari lubang ini ya guys ya. Ini walaupun tukang salon secanggih apapun ini nggak akan bisa dibersihin guys. Bersihnya susah kalau udah bekas banjir masuk ke sini. Terus untuk lainnya mungkin kita hanya cek interiornya ya, kayak misalkan fungsi-fungsi lampu atau jok-joknya jangan sampai ada yang sobek. Seperti itu. Joknya jangan lupa dilihat. Kalau kilometer tinggi juga biasanya pengaruhnya di jok itu busanya guys udah pada kempes, terutama bagian supir ya. Bagian supir ini itu biasanya ini pasti pada kempes, tapi ini masih kencang. Nah, jok yang masih kencang itu seperti ini, balik ke bentuk semula. Saya pernah inspeksi LCGC juga. Saya nggak akan sebut mereknya. Mungkin itu bisa dikatakan bekas Grab ya guys ya. Bekas Grab jadi kilometernya itu sudah tinggi. Mungkin di angka 200-an tapi dia kilometernya diputar lagi di bawah 100.000. Tentu saja itu ketahuan jelas secara mata telanjang pun ketahuan jelas kalau itu bekas puntiran ya guys ya. Jadi untuk kalian yang mau beli mobil bekas nggak usah khawatir. Karena bisa kita pelajari ya cara-cara membeli mobil bekas yang benar itu kayak gimana. Jadi juga kalian tahu kurang lebihnya kayak gimana. Untuk masalah cat ori dan tidak itu sebenarnya relatif guys, relatif tahunnya, relatif mobilnya juga. Tapi untuk kelas mobil LCGC kayak gini ya mungkin kalau hanya sekelas di bumper depan dan belakang itu nggak masalah. Yang penting bodinya masih ori ya guys ya. Karena wajar mobil di tahun segini itu wajar kalau misalkan bumpernya kena lecet atau pernah di repaint. Oke, sekian dulu itu video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa kalau ada yang salah kata silahkan komen atau masukan-masukan dari kalian. Pengen request mobil apa untuk kita review, nanti kita reviewkan. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Terima kasih.